Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Arba'in Nawawi dari kitab At-Tuhfatus Saniyah. Kita akan melanjutkan hadis kedua dari kitab Arba'in Nawawi ini. Kita akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. Al-haditsus tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maliyya thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Kita akan baca atau terjemahkan hadisnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, iltala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab, mendatangi kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangatlah hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak pada zahirnya, pada penampilannya, penampilan orang yang sedang bersafar. Jadi seseorang yang mendatangi para sahabat dan Rasul ketika itu seseorang yang penampilannya seperti bukan sedang safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahui atau mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia duduk mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi, dan menempatkan kedua telapak tangannya di atas kedua kakinya atau pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah kamu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenar-benar ibadah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kemudian kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah,
mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian orang tersebut berkata, "Shadaqta, engkau telah benar wahai Muhammad." Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun heran dan merasa kagum dengan orang tersebut. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Lalu kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasul, jelaskan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruknya. Qala shadaqta. Kemudian orang tersebut membenarkan lagi, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, akhbirni 'anil ihsan, jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jika engkau tidak mampu pada derajat tersebut, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian orang itu bertanya kembali, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya sebagai yang ditanya tidak lebih tahu dari Anda. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya baik Nabi ataupun orang tersebut, keduanya tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, jelaskan atau berikan aku pengetahuan tentang tanda-tanda hari akhir. Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Salah satu ciri atau tanda kiamat adalah ketika seorang budak melahirkan majikannya. Wa antarul hufatal uratal alata ru'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat seseorang yang tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, kemudian juga orang yang miskin, mereka tidak beralas kaki, pakaiannya jelek dan juga miskin, saling berlomba-lomba dalam mendinggikan bangunan. Summan talaqa, kemudian orang tersebut pergi. Falabistu maliya. Kemudian Umar bin Khattab bangkit dari tempat duduknya tersebut. Summa qala li, kemudian kata Umar, Nabi SAW berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qultu, kemudian Umar berkata, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi SAW memberikan jawabannya, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tadi itu adalah Jibril. Jadi yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian
untuk mengajari agama kalian. Jadi malaikat Jibril berubah bentuk, berubah wujud menjadi seorang lelaki yang menggunakan pakaian yang sangat putih dan juga rambut yang sangat hitam untuk mengajarkan agama para sahabat, yaitu agama Islam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, karena malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad perihal perkara agama secara global, yaitu tingkatan-tingkatan yang ada di dalam agama. Jadi ada 3 tingkatan di dalam agama. Yang pertama amalan-amalan lahir, yaitu Islam, yang mana rukunnya ada 5. Kemudian yang berkaitan dengan batin, yaitu iman, yang mana rukunnya ada 6. Kemudian yang terakhir adalah ihsan, yang mana rukunnya ada 1, yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita akan membaca penjelasan dari Dr. Khalid Al-Juhani. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam hadis ini Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat atau persaksian yaitu adalah antukirra biqalbika wa tuntiqa bilisanik. Engkau mengakui, bersaksi dengan apa yang engkau persaksikan tersebut dengan hatimu, wa tuntiq atau tantuq bilisanik, dan engkau mengucapkan lafaz syahadat tersebut dengan lisanmu. La ilaha illallah. Maksud dari la ilaha illallah kalau kita terjemahkan secara bahasa artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi makna dari kalimat syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin siwallah. La ma'buda bihaqqin siwallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, dengan ibadah-ibadah yang benar kecuali Allah. Artinya di alam semesta ini tidak ada yang berhak diibadahi satupun selain Allah, dan ibadah yang berhak diberikan atau ditujukan kepada Allah adalah hanya ibadah-ibadah yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang pertama kita hanya beribadah kepada Allah, dan yang kedua dengan ibadah-ibadah yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amara bihi wal intihau amma naha anhu wa zajar. Konsekuensi dari persaksian bahwasanya tidak ada utusan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Itu pertama, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian mentaati beliau pada segala sesuatu yang beliau perintahkan. Dan yang ketiga, menjauhi segala sesuatu yang beliau larang. Jadi konsekuensi ketika kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah 3. Kita membenarkan apa yang Nabi Muhammad SAW kabarkan, dan kita mentaati beliau pada apa-apa yang beliau perintahkan, dan yang ketiga menjauhi segala yang beliau SAW larang. Kemudian mendirikan sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah tentu sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian memberikan zakat. Zakat itu adalah zakat yang wajib. Yang dimaksud zakat di sini adalah zakat yang wajib, baik zakat fitrah ataupun
zakat mal, zakat harta. Jadi segala sesuatu yang mencakup zakat yang wajib, maka itu termasuk pada rukun Islam. Dan zakat adalah harta yang dikhususkan, yang diambil dari sekelompok orang, kemudian diberikan kepada sekelompok orang tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat, seperti orang miskin, orang fakir, dan yang sebagainya. Tasumu Ramadan, puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, menjaga dari segala hal yang membatalkan puasa dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Ya, puasa sudah ma'ruf lah, sudah kita ketahui. Kemudian ke rukun iman. Antu minabillah, beriman dengan Allah. Maksud dari beriman kepada Allah adalah kita membenari dan juga mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada selainnya yang berhak diibadahi dengan segala bentuk peribadahan, dan tidak ada yang dapat menciptakan kecuali Allah. Dan juga membenarkan dan mengakui bahwasanya Allah Ta'ala mawjud, ada, mausufun bisifatil jalali wal kamal, dan Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang mulia, munazzah an sifatin naqs, dan Allah Ta'ala disucikan dari segala bentuk sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat yang memiliki kekurangan. Wa annahu wahidun haqqun samad fardun, dan bahwasanya Allah adalah Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Rabb yang benar, tidak ada yang sama dengannya. Khaliqu jami'il makhluqat, pencipta segala makhluk, segala jenis makhluk. Mutasarrifun fima yasha, yaf'alu fi mulkihi ma yurid, melakukan segala sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Yaf'alu fi mulkihi ma yurid, dan melakukan apapun pada kerajaannya sesuai dengan kehendaknya. Wa malaikatih, dan beriman terhadap atau kepada para malaikat Allah, yaitu pembenaran dan juga pengakuan bahwasanya mereka, yaitu para malaikat, adalah hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, dan para malaikat adalah makhluk-makhluk yang memang Allah ciptakan untuk taat kepadanya dan tidak akan bermaksiat kepada Allah sedikit pun, karena memang tugas para malaikat adalah mematuhi segala apa yang Allah perintahkan dan juga beribadah kepadanya. Itulah tugas para malaikat. Wa kutubih, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu membenarkan dan juga mengakui kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya di muka bumi ini. Wa mashtamalat alaihi min aqaid wa ahkam, dan segala sesuatu yang terkandung pada kitab-kitab tersebut. Jika kitab-kitab tersebut dikabarkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran secara lengkap, maka kita wajib mengimaninya secara sempurna, secara rinci. Misalkan Al-Quran kita mengetahui isinya, kandungannya, maka kita wajib mengimaninya secara rinci, namanya, kandungannya, dan segala bentuk yang berkaitan dengannya. Adapun jika kita hanya mengetahui namanya seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, maka kita wajib mengimani hanya terbatas pada apa yang diberikan pengetahuan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga Rasulnya di dalam hadis. Kita cukupkan dengan itu. Jadi tidak lebih dari apa yang dikabarkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran.
wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya, yaitu pembenaran dan juga pengakuan bahwasanya para rasul Allah, utusan Allah, mereka adalah orang-orang yang jujur pada apa yang mereka kabarkan. Ayyadahumullah bil mu'jizat ad-dallah ala sidqihim, dan Allah memberikan mereka mu'jizat yang mana mu'jizat tersebut menunjukkan akan kebenaran apa yang mereka bawa. Wa annahum ballagu anillah risalatihi, dan para rasul ini menyampaikan risalah pesan-pesan Allah kepada para makhluknya. Jadi perantara antara Allah dan para makhluknya secara umum sebagai pengantar risalah atau pesan. Wa bayyanu lil mukallafin ma amarahumullahu bihi, dan para rasul menjelaskan kepada orang-orang yang sudah dibebani syariat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa annahu yajibu ihtiramuhum wa alla yufarraq fil iman baina ahadin minhum, dan juga wajib menghormati para rasul, dan juga tidak diperbolehkan membeda-bedakan antara para rasul, karena di dalam Al-Quran Allah melarang hal tersebut. Kemudian hari akhir, yaitu hari kiamat, ini sudah jelas ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat seperti akhirat, surga, neraka, dan sebagainya. Seperti misalkan telaga yang ada di surga, kemudian jembatan Shiratal Mustaqim, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan gaib, hal-hal yang gaib. Wal yaumil akhir, kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan juga beriman dengan takdir, entah itu takdir yang baik ataupun yang buruk. Maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala alima kulla syai'in, mengetahui segala sesuatu, wa qaddarahu, dan juga mentakdirkan hal tersebut, wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan telah menuliskan hal-hal tersebut di lauhul mahfuz. Wala yahdutsu syai'un illa bitaqdirillah, dan tidak terjadi sesuatu apapun kecuali karena takdir dari Allah Ta'ala. Wa iza aradallahu syai'an qala lahu kun fayakun, dan jika seandainya Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan berkata jadilah, maka terjadi hal tersebut. Kemudian penulisnya menjelaskan tentang ihsan. Ihsan itu rukunnya ada satu, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa merasakan hal tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Fa in lam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa memunculkan di dalam hatimu perasaan bahwa engkau sedang melihat Allah di dalam beribadah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maksudnya adalah in lam tastati' muraqabatallah fil ibadah, jika engkau tidak mampu untuk merasakan muraqabah pada saat beribadah, wahya an ta'budallah ka'annaka tara, yaitu dengan cara engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fastash'ir, maka rasakanlah ru'yatallahi laka, maka rasakanlah bahwasanya Allah sedang melihatmu ketika itu. Dan ini adalah tingkatan berislam yang sangat tinggi. Tingkatan yang paling tinggi ketika berislam adalah ketika Anda melakukan segala bentuk perbuatan dan Anda merasakan bahwa Allah Ta'ala sedang melihat apa yang Anda perbuat. Sehingga ketika seseorang sudah mencapai derajat ihsan, dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang bentuknya remeh dan receh. Segala sesuatunya dia akan lakukan jauh dari segala jenis maksiat dan selalu diniatkan untuk ibadah. Seperti itu.
Kemudian ketika Nabi SAW diminta oleh malaikat Jibril untuk menjelaskan tentang ciri atau tanda kiamat, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan majikannya, ketika hamba sahaya melahirkan majikannya. Apa yang dimaksud dengan tanda kiamat ini? Penulisnya menjelaskan, ai sayyidataha qila huwa kinayatun an kasratil uquq fayu'amilul walad ummahu mu'amalatas sayyid amatahu minal ihanah bisab wad darab wal istikhdam. Jadi yang dimaksud dengan tanda kiamat tersebut adalah, salah satu tanda kiamat adalah ketika banyaknya terjadi durhaka terhadap orang tua. Banyak terjadi dari anak-anak yang mendurhakai orang tuanya, maka itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Jadi ketika Nabi SAW berkata, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang hamba sahaya melahirkan budaknya, melahirkan majikannya, maksudnya adalah si anak ini seolah-olah seperti majikan untuk orang tuanya. Misalkan dengan cara menyuruh-nyuruh orang tuanya, kemudian mencela orang tuanya, dan hal-hal sebagainya yang mana hanya dilakukan majikan terhadap hamba sahayanya. Akan tetapi di akhir zaman hal tersebut dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, dan itu sudah sangat banyak terjadi. Semoga kita dijadikan termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian kita akan mengambil faidah-faidah dari hadis tersebut. Yang pertama yang dijelaskan di sini adalah yanbaghi lil muslim ayyas ala anil ilmin nafi' wa yatruk as-su'al amma la faidata fihi. Hendaknya seorang muslim bertanya mengenai ilmu yang bermanfaat dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Kalau kita lihat di banyak sosial media, di banyak tempat di sosial media, banyak pertanyaan yang tidak berfaedah, dan hendaknya seorang muslim meninggalkan hal tersebut. Seorang muslim ketika bertanya, tujuan dari pertanyaannya itu hanya satu, mendapatkan manfaat dari apa yang ditanyakannya, kemudian menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, dan hendaknya tidak bertanya selain karena niat tersebut atau karena maksud tersebut. Kalau bertanyanya hanya untuk ngetes orang yang ditanya, atau bertanya karena hanya ingin bercanda, hendaknya hal tersebut dijauhi. Kemudian faedah kedua, kita tidak akan mengambil semua faedah, hanya beberapa poin saja. Min asali bit ta'limin najihah uslubus su'al wal jawab. Salah satu metode pengajaran yang efektif adalah dengan cara tanya jawab. Tanya jawab itu menjadi salah satu hal yang efektif dalam pengajaran. Jadi sebagaimana di dalam hadis tadi, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian yang ada di sekeliling malaikat Jibril dan juga Nabi Muhammad mendapatkan faedah dari apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad. Kemudian poin berikutnya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Makanya ketika ditanya oleh malaikat Jibril, jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya mengenai hari akhir tidak lebih tahu dari orang yang bertanya, karena hal tersebut adalah
hal-hal yang gaib, yang tidak mengetahui seorang pun kecuali Allah Ta'ala. Kemudian poin berikutnya, al-hadis fihi ilmun min a'lamin nubuwah. Faqad akhbara bima sayahdusu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam wa hadza minal ghaibil ladzi la yu'lamu illa an tariqil wahyi. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Itu menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali melalui jalan wahyu. Kalau tidak melewati wahyu, tidak akan ada yang mengetahui ciri-ciri akhir zaman tersebut, karena hal tersebut termasuk hal yang gaib, yang tidak akan mengetahui hal tersebut kecuali Allah dan siapapun yang diberikan pengetahuan mengenai hal tersebut oleh Allah. Kemudian faedah berikutnya, min suwaril wahyi ayyatiya Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Salah satu cara diturunkannya wahyu, salah satu cara wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara datangnya Jibril dalam rupa atau dalam wujud seorang lelaki kepada Nabi Muhammad. Jadi ada beberapa cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, dan salah satunya adalah dengan datangnya Jibril dalam wujud manusia, dalam wujud seorang pria kepada Nabi Muhammad, kemudian menyampaikan wahyu. Yanbaghi lil muta'allim ay yata'addaba baina yaday muallimihi. Hendaknya bagi seorang pelajar untuk beradab dengan gurunya. Kalau kita lihat bagaimana adab malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang dalam keadaan berpakaian serba putih dan sangat putih, kemudian juga rambutnya sangat hitam. Itu menunjukkan adab malaikat Jibril ketika ingin mendapatkan ilmu atau mendatangi seorang ulama, yaitu Nabi Muhammad SAW pada saat itu, dan bertanya mengenai ilmu. Itu adalah salah satu contoh dari malaikat Jibril dalam pengaplikasian adab ketika menuntut ilmu. Kemudian idza ijtama'al Islam wal iman fi nafsin wahid kana likullin minhuma ma'nan mukhtalif 'anil akhar. Fayufassirul Islam bil a'mali atau fayufassarul Islam bil a'malil zahirah wa yufassarul iman bil a'mal al batinah. Ketika kata Islam dan kata iman digabung, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau keduanya dipisah, hanya disebutkan Islam saja atau iman saja, maka keduanya memiliki makna yang sama. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat di dalam hadis ini, Islam itu dijelaskan bahwa Islam adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan yang nampak, terlihat, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Adapun iman, maka dimaknai dengan amalan-amalan batin, keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan sebagainya. Akan tetapi ketika kata Islam dan iman dipisah, maka keduanya memiliki kandungan yang sama. Maksudnya ketika disebutkan bahwasanya kita ini beragama Islam, maka secara otomatis kita juga beriman, ya kan? Dan ketika kita mengatakan bahwa kita orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, maka secara langsung kita juga berislam, seperti itu. Min asyrafis sa'ah in'ikasul umur bihaitsu yasirul murabbi murabbiyan wasafil 'aliyan. Salah satu ciri akhir zaman adalah terbaliknya segala sesuatu.
seperti tadi, seorang orang tua dia menjadi seperti budak dan anaknya seperti majikan. Kemudian orang yang miskin, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan dan mempertinggi bangunan seperti itu. Kemudian kaidah yang terakhir, masyru'iyyatu tahsinis thiyab wal hay'ah wan nazafah 'inda ad-dukhul 'ala al-ulama wal fudala wal muluk. Disyariatkannya memperindah pakaian, kemudian membersihkan diri kita, memperindah ketika ingin menemui para ahli ilmu, orang-orang yang memiliki keutamaan, dan juga para raja dan pemimpin. Itu poin-poin yang bisa kita ambil. Ada beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin. Kemudian kita akan mengambil perkataan para ulama mengenai hadis Jibril tersebut. Di sini Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau berkata, "Hadza hadisun azim qad ishtamala ala jami'i wazaifil a'malil zahirah wal batinah wa 'ulumus syari'ati kulluha raji'atun ilaihi wa mutasya'ibatun minhu lima tadammanahu min jam'ihi ilmas sunnah." Hadis ini, hadza hadisun azim, ini adalah hadis yang mulia, yang agung, qad ishtamala ala jami'i wazaifil a'mal az-zahirah wal batinah, yang mana terkandung pada hadis ini amalan-amalan yang zahir, yang nampak, dan juga amalan batin seperti keimanan tadi. Wa ulumus syariah kulluha raji'atun ilaihi, dan segala jenis ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i, semuanya kembali kepada hadis ini. Wa mutasya'ibatun minhu, dan terbagi-bagi, terpecah lagi dari hadis tersebut. Lima tadammanahu min jam'ihi ilmas sunnah, atas apa yang ada pada hadis tersebut dari kandungan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu secara keseluruhan terkandung semuanya dalam hadis tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau berkata, "Fayasluhu fi hadzal hadis ay yuqala fihi innahu ummus sunnah." Maka hadis ini berhak menyandang gelar induknya hadis-hadis. Lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah kama summiyatil Fatihah ummal Quran. Karena hadis tersebut mengandung apa yang terdapat pada hadis-hadis lain, sebagaimana surat Al-Fatihah dia disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena secara ringkas kandungan-kandungan di dalam Al-Quran semuanya terdapat pada Al-Fatihah. Seperti itu. Lima tadammanathu min jumali ma'anil Quran. Sekian. Jika ada pertanyaan berkenaan dengan hadis ini dan segala pembahasan yang berkaitan dengannya, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.